Kita mulai dari statistika. Oke, ya. Nah, karena nanti di penalaran juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan pengolahan data, ya. Bentuknya ada yang berbentuk, biasanya kita ada tabel, ya, kemudian ada diagram batang, kemudian ada juga diagram lingkaran dan sebagainya, ya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Langsung aja ya. Oke. Diketahui data terurut, ya. 1, 3, 4, 6, X, 11, 12, Y, 14, 16. Jika modusnya, masih ingat tentang modus? Apa itu modus? Ya, kita mengulang kembali sedikit review ya. Di tengah masih apa jam-jam tayang seperti ini butuh konsentrasi ya. Jadi dimaklumin ya. Ngantuk pasti melanda. Kita lawan aja ya. Baik, di sini ada modus. Apa sih modus? Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak ya. Sedangkan median apa? Median adalah data tengah, data yang berada nomor urut di tengah-tengahnya. Apabila dia berbentuk jumlah datanya ganjil, maka dia ada pada data tersebut. Tapi kalau bentuknya atau datanya berjumlah genap, maka dia biasanya kita menggunakan perhitungan dengan membagi dua nomor yang ada di antara nomor tengah. Ya, misalnya kalau datanya 10, berarti kan nggak ada nomor ganjilnya, berarti nggak ada nomor datanya ya. Sehingga kita mengambil nilainya dari data ke-5 dan data ke-6 dibagi 2 ya. Kalau 10, kalau 20 ya berarti data ke berapa? 10 dan 11 ya, dibagi 2 ya. Tapi kalau ganjil misalnya jumlahnya 15, ya berarti datanya ada pada data nomor ke-8 ya. Nah, kalau datanya 5, berarti ada pada data nomor ke-3 ya. Itu yang disebut dengan median. Nah, kalau kita lihat di sini jumlahnya berapa? Jumlahnya 10, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Modusnya 12. Artinya ada data yang nanti akan kita katakan nilainya kan itu 12-nya baru 1, ya minimal ada berapa? Ada 2 atau 3 ya datanya. Nah, tapi karena di sini datanya Y, X, Y itu ya, kalau kita lihat, coba teman-teman perhatikan di sini ada Y-nya di atas 12, berarti lalu 14. Maka nilai Y-nya itu tidak mungkin nilai yang lain ya. Karena apa? Karena nilai 12 sebagai modus tadi itu adanya di atas 12 ya. Jadi kalau misalnya di sini X, di sini 11 dan 12, maka Y ini tidak mungkin bernilai 15 kan, karena ini sudah diurutkan ya. Nah, nilainya berapa? Kalau kita lihat di sini sudah ada 11, maka X-nya itu tidak mungkin bernilai 12 juga. Kaitannya dengan modus ya. Nah, dari sini kita boleh mengatakan bahwa oh berarti Y-nya itu 12 karena modus itu data yang paling banyak. Kalau dilihat di sini semuanya masih tunggal, masih 1 ya. Sehingga kita boleh menyimpulkan bahwa Y-nya itu bernilai 12 ya. Dari kata-kata modus. Sedangkan median itu apa? Mediannya 9 gitu ya. Nah, kalau kita lihat 9 data mediannya 9 kita urutkan. Karena ini 10 berarti ada pada nomor 5 dan nomor 6 ya. Nah, jadi ini adalah median. Jadi nomor ke-5 ditambah nomor ke-6 dibagi 2 itu adalah mediannya ya. Sedangkan mediannya itu kan 9 ya. Sedangkan nomor urut ke-5-nya X.
nomor urut ke-6-nya 11 dibagi 2. Sehingga X-nya kita ketemu. Nilainya adalah, dari sini kita peroleh ya, X-nya berapa gitu. 18 dikurangi dengan 11 berarti 7 ya. Jadi X-nya 7 ya. Demikian. Kalau sudah, apa pertanyaannya? Rata-rata. Sudah, kalau rata-rata berarti tinggal kita tambahkan ya. Jumlahin maksudnya ya, jumlahkan atau tambahkan seluruh datanya sehingga rata-rata itu kita peroleh nilainya setelah dihitung ini 30, kemudian ditambah 24, 54 ya. 54 ditambah 6, 60, 60 ditambah dengan 10, 70, 70, 70. Coba kalau kita hitung berapa tuh jumlahnya. 30 ditambah 24, 54 ya. 54, 60, 60 tambah 18 berarti 88 ya. 86 ya. Nah, 86 dibagi dengan 10. Nah, jadi 8,6 ya, 8,6. Nah, jadi ada prinsip-prinsip yang harus kita ketahui tadi mengenai median, kemudian modus, apa sih pengertian median ya, apa pengertian modus. Nah, itu kita gunakan untuk menentukan data yang ada ya. Oke. Kita lanjutkan dengan nomor 2. Suatu keluarga mempunyai 5 orang anak, anak termuda setengah dari umur anak tertua, sedangkan 3 anak lainnya berturut-turut berumur lebih 2 tahun dari termuda, lebih 4 tahun dari termuda, dan kurang 4 tahun dari tertua. Bila rata-rata mereka adalah 20 tahun umurnya, maka umur anak tertua adalah berapa tahun gitu ya. Nah, kalau kita melihat ada data yang paling penting di sini adalah rata-rata ya. Ini ada datanya rata-rata hitung. Nah, kalau kita lihat kalau 5 data kemudian nilainya diketahui rata-ratanya, tinggal diketahui ada jumlah datanya ya. Nah, kalau kita lihat di situ kan ada rata-rata sama dengan jumlah data ya. Jumlah datanya dibagi dengan 5 itu sama dengan 20. Nah, berarti di sini kita punya data, jumlah datanya itu sama dengan 100 gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi dari 5 data itu kalau dijumlahkan atau boleh kita tulis misalnya kayak gini, X1 ditambah dengan X2 ditambah X3 ditambah dengan X4. Nah, ini nilainya ditambah dengan X5 gitu ya, sama dengan 100 gitu ya. Nah, tapi ya, karena kita nanti akan menggunakan persamaan yang lainnya, kita nggak bisa mengatakan X1, X2, X3 atau sebagainya. Tapi kita tahu ada data yang bisa kita pakai, keterangannya adalah data umur termuda dan tertua. Jadi ini kita buat saja sebagai bentuk, misalnya kalau ini kita nyatakan sebagai bentuk Y gitu ya, boleh huruf lain, maka data yang lainnya harus mengikuti variabel yang sama. Jangan menggunakan variabel yang lain, tapi ada kaitannya dengan umur tertua atau umur termuda misalnya, boleh ya. Buat termudanya mau pakai huruf X, boleh gitu.
atau huruf Y, maka yang lain harus menggunakan satu variabel itu karena di sana ada data yang harus kita samakan ya, mau pakai anak tertua hurufnya atau anak termuda. Misalnya kalau kita gunakan huruf atau umur tertuanya pakai Y, maka otomatis umur yang termuda ini kan termuda ya umurnya ya. Nah, jadi arahnya itu semakin nomornya besar semakin tua ya. Jadi ini kita boleh mengatakan setengah Y gitu. Umur termuda karena setengah dari umur tertua. Oke, sampai situ bisa dipahami. Sedangkan 3 anak lainnya berturut-turut berumur lebih 2 tahun dari termuda. Jadi kita boleh mengatakan X2 itu sebagai setengah Y ditambah 2 gitu ya. Kemudian yang tiganya 4 tahun lebih dari termuda. Boleh kita tulis gimana? Setengah Y, kita geser dulu ya. Setengah Y ditambah dengan 4 gitu ya. Ini kalau kita menganggap variabel yang kita gunakan adalah umur yang tertua ya. Nah, kalau nanti yang termuda boleh. Nah, sedangkan ini yang berikutnya 4 tahun, kurang 4 tahun dari tertua. Berarti Y-nya dikurangi 4. Ditambah dengan Y tadi, umur yang tertua. Ya. Nah, ini kita lihat nilainya adalah 100 gitu. Nah, otomatis kan kita sudah punya satu variabel yang sama. Ya. Jadi tidak menggunakan X1, X2, X3, dan seterusnya. Karena itu nomornya berbeda ya. Nah, agak kesulitan kita. Tapi kalau kita sudah mengubahnya menjadi salah satu bagiannya, mau pakai yang termuda atau pakai yang tertua, maka kita sudah memiliki satu variabel yang sama. Oke, kita hitung ya variabelnya. Y tambah Y2Y, kemudian ditambah berarti 3,5 Y gitu ya. 3,5 Y atau 7/2 ya. Nilainya, kemudian ini 4 dengan 4 habis ya. Kurangi berarti 100 dikurangi 2, 98. Oke. Ada pertanyaan? Oh iya, kenapa anak keempat tidak setengah gitu ya? Karena dia mengatakan kurang 4 tahun dari tertua gitu. Jadi yang penting variabelnya sudah sama, nggak apa-apa. Kita pakai yang variabelnya yang penting ya. Jadi misalnya kalau kamu misalnya mau pakai yang termuda, X-nya atau Y-nya, maka yang lain nanti semuanya dalam Y ya, tidak pakai setengah Y. Sedangkan yang tertuanya menjadi 2 kali. Karena kan yang tertuanya setengah dari yang termuda. Berarti kalau misalnya ini ya, ini alternatif lain ya. Misalnya kalian ingin yang X-nya itu misalnya X gitu ya. Yang termudanya X, maka yang tertuanya adalah 2X gitu. Nah, ini alternatif-alternatifnya ya. Tidak harus pakai setengah. Kalau ini juga bisa jadi X tambah 2 gitu. Ini X tambah 4 gitu ya. Nah, sedangkan ini dari yang tertua, berarti 2X kurang 4 plus 2X. Nah, itu juga sama ya. Jadi yang penting jadikan dia dalam satu variabel ya. Setelah itu ya tinggal dihitung ya. Kalau tadi misalnya kita pakai Y tadi, nah, nanti dapatnya yang tertua karena tadi tujuannya ingin mencari yang tertua ya. Y-nya adalah yang tertua. Jadi kita dapatkan 3,5 Y itu ya, 3,5 Y ya. Kemudian tadi 2-nya dikurangi berarti 98. Nah, tinggal dijadikan pecahan ya. Ini 7/2Y sama dengan 98. Berarti ini 98. Ini kita bagi ya. 98 dengan 7 itu berapa? 14 ya. Nah, sehingga Y-nya adalah 28. Jadi umurnya yang tertua 28 tahun. Bu, misalnya saya mau pakai yang X ini, so kita coba ya hasilnya sama enggak gitu.
Kalau pakai X, ini X-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti 7X di ini habis juga. Sama dengan 100 gitu ya. Oke, nah X-nya berapa? X-nya tadi 14. 14 itu sebagai umur anak termuda ya, sehingga yang tertuanya 2X. Berarti nilainya 28 gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi kalian boleh mengubahnya menjadi satu variabel ya. Nah, biasanya nanti di dalam penalaran matematika itu juga sama ada. Misalnya bilangan pertama 2 kali bilangan sekian tambah sekian. Nah, itu harus dibuat dalam satu variabel ya. Kalau memungkinkan, buatlah dia dalam satu variabel. Begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, jadi kita tadi menggunakan beberapa materi tentang statistik ya, di antaranya ada rata-rata, ada median, ada modus, ada jangkauan. Nah, sekarang ada jangkauan ya. Nah, kalau kita lihat nomor 3, jika 5 data memiliki rata-rata 12, mediannya 12, modusnya 15 gitu. Nah, kalau kalian berpikir bahwa rata-ratanya 12, tadi jumlah datanya berapa? Kalau X1 bolehlah kita tulis seperti ini misalnya ya. Dijumlahkan ini 4 ditambah dengan 5 gitu ya. Ini nilainya sama dengan 60 ya. Dari mana 60? 5 kali 12 ya. Nah, untuk rata-rata. Nah, kemudian mediannya, median itu apa? Data tengah. Karena ini datanya berjumlah ganjil, pasti kita langsung menunjukkan bahwa ini nilainya adalah 12 gitu kan. Nah, kemudian karena di sini modusnya 15, maka dia pasti berada di atasnya 12 gitu ya. Karena kalimat modusnya ini adalah data yang paling banyak munculnya, maka kita menganggap bahwa di atas 12 itu nilainya ada yang 15 gitu. Ya. Misalnya ini kita letakkan 15. Nah, karena di sini X2-nya itu tidak mungkin berada di atas 15, berada di sebelah, ini sudah kita urutkan ya. Maka dia tidak mungkin nilainya di atas 12 gitu kan. Jadi anggapan kita akhirnya mengatakan bahwa 15 itu berada di X5-nya. Untuk menunjukkan ini adalah modus ya. Modus itu berarti kan datanya paling banyak ya. Nah, maka disinilah muncul mencari X1 dan X2-nya. 60 dari mana? Oke, 60 dari mana? Kita balik lagi ke atas di sini. Ini pengertian dari rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ya. Oke, ini kita ke sini dulu. Nah, ini Ibu kasih tanda. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau rata-ratanya ada 5 data, rata-ratanya 20, maka jumlah datanya yang tadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 itu nilainya tinggal dikali gitu. Kalau ini contoh yang soal pertama, rata-ratanya adalah 20. Rata-ratanya. Ini rata-ratanya 20, jadi 5 kali
20. Sehingga jumlah datanya 100 ya. Nah, kalau kita tadi rata-ratanya 12. Nah, 12 tinggal dikali dengan 5 ya. 5 kali 12 jumlah datanya 60 ya. Sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, kemudian kita menggunakan data modus. Apa itu modus? Nah, tadinya data yang 15 ini kan belum ada ya. Kita kan nggak tahu ini berapa ya. Nah, karena disebutkan modusnya 15, otomatis kan di atas 12 karena 12 itu median tengah-tengahnya ya. Nah, maka kita berasumsi pasti ada di nomor data keempat atau data kelima ya. Untuk itu kita mengisi di sini ini 15 gitu. Karena modus 15 itu berarti ada nilai 15 di situ ya. Dan kalau kita mengisi 15 berarti kan masih 1 biji. Kalau 1 itu berarti belum bisa dikatakan modus. Modus itu datanya lebih banyak gitu ya dibanding yang lain-lainnya. Nah, berarti 15-nya itu maka di sini yang 5-nya juga kita katakan 15 gitu. Diasumsi 15 ya. Nah, kan terlihat bahwa data nilai 12 itu cuma ada 1, data nilai 15-nya ada 2. Nah, kemudian yang lainnya pun berarti di sini harus berbeda. Nah, untuk menentukan X1 dan X2-nya berapa, ini kita hitung dulu sisanya berapa gitu ya. Di sini kan sudah ada 15 tambah 15 tambah 12. Berarti kita sudah punya nilainya 42. Sehingga sisanya masih 18 untuk X1 dan X2 itu 18 gitu. Supaya kita tidak juga salah datanya, ada data lain yang disebut dengan range tadi ya, jangkauannya. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah data tertinggi, jadi X5 dikurangi dengan X1. Itu ada 7 gitu ya. Sedangkan tadi kita sudah menentukan X5-nya 15. Maka X1-nya kita dapatkan nilainya 8. Nah, dari sini kan tinggal kita isikan ya. Berarti X1-nya 8 supaya selisihnya dengan yang tertinggi itu 7. Otomatis di sini nilainya 10 ya. Maka data keduanya adalah 10. Seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk hal ini? Nomor berikutnya ya. Nah, ini suara Ibu masih terdengar ya suara saya masih terdengar. Oke, kalau masih kita lanjutkan ya. Diketahui 5 bilangan yang terkecil 20 dan terbesar 90, mediannya 50. Jika rataan hitungnya X, maka berapa rata-rata kisarannya ya. Jadi ini mencari rata-rata, rataan itu rata-rata dari nilainya ya, berkisar di antara berapa sampai berapa rataannya. Nah, sekarang kita coba kembali berilustrasi ya. Di sini ada X1, X2, X3 sama datanya juga 5. Nah, yang terkecil udah ada, tinggal kita isi aja. Yang terbesar juga sudah ada, tinggal kita isi, berarti di sini ada 20 ditambah dengan X2. Median juga sudah ada. Median itu kan berarti data tengah ya. Nah, ini datanya jumlah data ganjil, jadi dia pas di tengah-tengah. Ini 50. Kalau datanya genap itu agak hati-hati ya, karena dia berada di antara dua data di tengahnya. X4-nya kita nggak tahu, tapi data tertingginya kita tahu gitu ya, berapa nilainya? 90. Nah,
Yang namanya rata-rata itu kan kita harus membaginya menjadi rata-rata itu tadi ya. Rata-rata itu adalah jumlah data, hitung sigma itu jumlah ya. Nah, dari I itu berapa sampai berapa gitu dibagi dengan N. Jadi jumlahnya sampai dengan N-nya ya. Kalau 5 ya berarti sampai 5 ya. Kalau 5 berarti rata-ratanya nanti jumlah data dari 1 sampai 5. Dari datanya dibagi 5 gitu ya. Nah, sekarang kita kan mulai mencoba menghitung rata-rata di antaranya. Kalau kita berpikir X2-nya itu kira-kira berapa ya? Kalau kita ingin berpikir mencari nilai X2-nya itu kira-kira berapa ya? Oh, halamannya 144 ya. Halamannya 144 pengetahuan kuantitatif ya. Nah, kalau kita berpikir X2-nya ini, itu berarti mulai dari 21 kan? 21, 22, 23, ini ya, yang ini ya. 24 sampai berapa? Bisa terjadi 50 ya. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Jadi kalau kita mulai menggunakan logika berpikirnya, ya. Oh, mouse baru masuk ya? Ya, oke. Ya. Untuk bulan Ramadan ya yang baru hadir, nanti untuk matematikanya baik itu PK-nya atau ini ya, Ibu akan masuk lebih di jam pertama ya, karena ada uh, bertukar dengan materi yang keduanya ya. Ya. Jadi nanti masuknya untuk selama bulan Ramadan aja, nanti kembali lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sudah punya data seperti ini, berarti ada data kedua sama data keempat yang belum kita ketahui untuk menghitung rata-ratanya, ya. Nah, kalau kita berpikir secara logika, X2-nya itu nilainya berapa? Boleh 20? Boleh, kan? Karena nggak ada cerita modus di sini ya. Berarti boleh 60 nggak? Nggak boleh 60, karena dia berada urutannya di bawah 50. Jadi dari 20 sampai 50. X4-nya nggak boleh 25, nggak boleh 30 ya, karena dia di atas 50. Berarti mulai dari 50 sampai 90. Nah, inilah yang kita pakai dasar. Oh, untuk mencari rata-ratanya berarti dia ada rata-rata yang terendah gitu ya. Atau minimal, rata-rata minimal. Yang terendahnya berapa sih rata-ratanya? Nah, kalau terendah kita nyari yang terendah, rata-rata min itu minimal, maksudnya yang terendah. Ini kita asumsi nilainya 20 dan ini kita asumsi nilainya 50 ya untuk yang terendah. Berarti kita hitung nih jumlahnya. Kita hitung berarti jumlahnya untuk rata-rata minimum atau minim yang paling kecil lah ya. Jadi 40, 90, 100 tambah ya 100, kemudian 230. Jadi 230 dibagi 5. Nah, jadi 46. Ya, itu. Wah, udah ada tuh jawabannya. Ya udah aja pilih ya. Kalau kita ujian kan, kalau kira-kira datanya tidak ada yang sama, ya udah diambil aja. Nggak usah dicari yang tertingginya ya. Nah, itu untuk data yang tidak ada yang samanya. Seandainya ada rata-rata ada data yang sama, oh sama, misalnya 46 juga ada, maka asumsi yang kedua nilainya adalah yang X2-nya itu adalah yang tertinggi, ya.
Kan berarti mencari rata-rata maksimum. Nah, kalau rata-rata maksimum, asumsi kita nilai yang di sini yang tertinggi. Berarti ambil nilainya adalah X2-nya itu 50. Gitu. X4-nya diambil 90. Gitu. Ya. X2-nya 20, X4-nya 50. Kenapa? Gitu ya. Baik. Nah, kembali lagi Ibu mau tanya. Kalau kita mencari rata-rata kan berarti data ini harus diisi ya. Data X1, X2-nya ini sudah terisi dari keterangannya, tinggal X2 sama X4. Nah, kalau kita mau mengisi X2-nya, kita boleh ngisi berapa? 20 boleh, boleh. 21 boleh. 30 boleh. 49 boleh, 50 boleh. 52 nggak boleh ya, karena median itu datanya sudah terurut artinya ya. Kalau ada keterangan median atau modus berarti datanya sudah diurutkan. Nah, otomatis nggak boleh tadi. Nah, lalu kita milih yang mana? Kan kita mau mencari rata-ratanya terkecil. Kalau mencari rata-rata terkecil berarti datanya harus yang kecil-kecil gitu ya. Nggak mungkin kita ngisi 10 di X2-nya, karena di sini yang terkecilnya ada 20. Maka kita ambil samain aja sama yang 20 yang paling kecil gitu ya. X4-nya samain juga sama data yang terkecilnya 50. Ya, begitu. Nah, sekarang pikirannya sudah boleh dinaikkan untuk rata-rata maksimum. Artinya yang paling tinggi berapa sih rata-ratanya? Maka kita ambil juga datanya X2-nya, ambil yang tertingginya. Ya, kalau kita ngumpulin uang, ingin banyak, maka semua orang harus mengumpulkan yang besar-besar gitu ya. Kalau ingin ambil yang terendah, ambil juga. Nah, sehingga kita hitung nih rata-ratanya berapa nih. Ya, kita bagi 5 ya nantinya. Nah, ini ada 90, 90, 180, 180, 200. Berarti 300 jumlahnya. Ya, dijumlah ya. Nah, ini juga sama dijumlah. 300 dibagi 5 karena mencari rata-rata. Berarti nilainya 60. Nah, maka nilainya tadi yang mungkin baru masuk, kalau nilai pertamanya udah dapat 46 dan di optionnya sudah ada dan tidak ada pembeda lainnya, maka kalian tidak ada yang sama maksudnya ya, maka tinggal udah nggak usah dicari yang tertingginya, tinggal pilih aja. Itu kan salah satu cara menghemat waktu ya nantinya. Jadi nggak usah dicari batas atas, batas bawahnya, udah ketemu. Asalkan tidak ada yang sama. Misalnya kayak tadi, dapatlah rata-rata tertingginya 60. Nah, 60-nya ada 3. Maka kalian harus punya strategi cari dong rata-rata terendahnya. Harus 2 kali nyari ya. Tapi kalau tadi kita mencari rata-rata minimum, udah dapat 46, nah yang lain nggak usah dicari ya, langsung dipilih karena tidak ada yang sama ya. Oke, baik, lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Masih ada yang mengganjal, boleh bertanya ya. Oke. Nomor berikutnya, rata-rata tinggi badan kelas A. Ini namanya rata-rata kelompok ya. Ya, rata-rata kelompok. Rata-rata tinggi badan kelas A adalah 156. 4 anak dari kelas lain mempunyai rata-rata tinggi 167 cm. Jika rata-rata mereka digabung, maka menjadi 157. Banyaknya anak tersebut, anak sebelum digabung. Oh ya, ini seperti kita tahu tadi bahwa yang namanya rata-rata adalah jumlah data
jumlah data kali frekuensinya ya. Nah, ini ada kaitan dengan jumlah data yang banyak ya. Jumlah data yang banyak itu untuk kelas-kelas. Jadi kita boleh mengatakan di sini X1 rata-rata kelompok ya. X1 kali F1. Ini untuk kelas-kelas yang besar. Rata kelas kedua kali banyaknya data kelas kedua. Dan seterusnya nih. Sampai nanti Xn-nya dikali banyak frekuensinya. Frekuensi itu apa frekuensi? Banyaknya data ya. Jadi nanti kita bagi F1 kelompok 1, kelompok 2. Ini biasanya kalau kalian menghitung rata-rata nilai di sekolah kita ya. Ada kelas 12.1, 12.2, 12.3. Maka nanti datanya dikalikan. Misalnya data matematika kelas 12.1. 30 orang nih kali ya. Kalau mencari ratanya dibagi banyak kelas 1, 12.1 berapa orang? 12.2 berapa orang? Nah, itu perhitungannya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita punya kelas, ada kelas A dan ada kelas lainnya. Jadi kita mengatakan N rata-rata kelas tadi, kelas A-nya 156. Jumlahnya itu F1 ya, ini frekuensinya. Sedangkan rata-rata tambahannya ini kita sebut saja dengan apa B gitu ya. Itu untuk 4 orang itu. Ini 167. Frekuensinya ada, ini kita sebut saja apa misalnya N ya. Nah, ini udah jelas 4. Sehingga rata-rata kelompoknya ini digabung. Rata-rata kelompok itu 157 ya. Nah, tinggal kita masukkan aja ke rumus rata-rata kelompok. Berarti 157 sama dengan 156 kali N ditambah 167 kali 4 gitu ya. Nah, kali N itu kenapa? Nggak tahu kita berapa jumlah anaknya ya. Dibagi banyaknya data kelas A. Kelas A-nya N, kelas Y anaknya tambahannya 4 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita kali silang ya. Kita kali silang. Ini ke sini kalinya. Jadi 157N ditambah dengan, yuk kita hitung nih. Berapa nilai 157 sambil berhitung juga kalian. 157 kali 4 gitu ya. Nah, 628 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada 156 N gitu kan. Ditambah 167 kali 4 gitu. 668. Nah, karena ini 157, ini 156 ya tinggal dikurangi ya, berarti N ini dikurangi kan tinggal 1 ya. 168 dikurangi 100, nah, berarti N-nya berapa? 60, 40 ya. Jadi N-nya 40. Oke. Jadi banyak anak pada kelas A-nya, ini 40 ya.
Nah, seperti itu. Itu data kelompok ya. Jadi kalau menghitung rata-rata nilai matematika SMA X misalnya. Dengan jumlah kelasnya 12-nya ada 10. Kemudian masing-masing siswanya diketahui kelas 10 ke 12 1, 12 2 misalnya ya. Nah, baik, kita ke nomor 6 ya. Nomor 6 ini hampir sama. Kalian boleh tadi misalnya dituliskan dulu nih datanya misalnya. Datanya apa tadi? Misalnya rata-rata ya, kita pakai X bar ini itu simbol secara umum ya. Jadi di matematika rata-rata menggunakan ini simbolnya. Rata-rata nilai ulangan matematika perempuan P aja ya. Ini 60. F-nya berapa? F-nya kita sebut N aja. Kemudian rata-rata untuk siswa laki-laki ini 70. Kemudian F-nya kita ganti, kita pakai M misalnya. Nah, jika rata-rata kelas, artinya rata-rata kelas itu kan ada perempuan dan laki-lakinya, itu kita beri nama rata-rata kelompoknya. Kelasnya 63 ya. Maka perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Oke ya. Perbandingan jumlah berarti N banding M ya. Nah, masukkan saja ke persamaan tadi ya. 63 sama dengan 60 dikali N gitu ya. Ditambah 70 dikali M dibagi ya jumlah anak laki-lakinya N ditambah N. Nah, otomatis kan ini kita kali lagi kan, kali silang ke sini kan. Jadi kita dapat berapa? 63N ditambah 63M sama dengan 60N ditambah 70N. M. Ya. Kumpulkan yang M sama M, yang N sama N. Ambil yang positif ya. Berarti ini ke sini. Gitu. Ini yang ke sana. Sehingga diperoleh 3N sama dengan, ini 3 nih. 7M. Ya. Nah, perbandingannya berapa? Jangan langsung 3 banding 7 ya. Kalau kita balikan bentuknya apa? 3 banding 7 sama dengan M banding N. Gitu ya. Nah, M banding N. Ya. Laki-laki dan perempuan. Oh iya, betul. Jadi laki-laki M, perempuan N. N banding M 3/7. Ya. Ini takutnya apa? Kan berbeda kalau misalnya di sininya disebutkan laki-laki dulu, perempuan, ada jawaban misalnya 7 banding 3. Hati-hati ya. Nah, angkanya sama, 7 banding 3 apa 3 banding 7 gitu ya. Nah, ini tergantung dari kalimat mananya, laki-laki dulu dan perempuan ya. Jadi otomatis kalau ada jawaban seperti ini kita harus hati-hati ya. Kalimat pertamanya siapa banding siapa gitu ya. Jadi ini otomatis ini salah ya. Seperti itu. Berikutnya kita lihat lagi hampir sama lagi dengan soal yang ini masih tentang rata-rata ya. Budi telah mengikuti 4 kali tes matematika pada semester 1 dengan rata-rata 70. Jika selama setahun Budi mengikuti 8 kali tes dengan rata-rata 80, maka nilai rata-rata pada semester 2 dibanding dengan semester 1 naiknya berapa gitu ya. Nah, sama seperti tadi, kita sebut saja misalnya apa tadi? X rata-rata 1 ya. Itu semester 1 ya. Ini rata-ratanya berapa? 7 ya. Kemudian frekuensinya berapa? 4. Nah, kemudian diketahui Budi mengikuti 8 kali tes. Itu rata-rata keseluruhan kelompok ya. Nah,
Ini 8 tadi rata-ratanya 8. Frekuensinya berapa? 8 kali karena 1 tahun. Tadi ada 8 kali dia tesnya ya. Nah, maka nilai rata-rata pada semester 2 dibanding dengan semester 1 naiknya berapa? Jadi kita boleh mengatakan bahwa X rata-rata K gitu ya. Itu sama saja dengan rata-rata semester 1 kali F-nya, ini F1 ya, ini FK ya, ditambah dengan rata-rata semester 2 kali F2-nya dibagi FK, di mana FK itu F1 tambah F2 gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita isi tadi ya datanya. Kita isi di sini tadi nilainya berapa? 80 gitu ya. Kemudian ini 7 kali 8 ya, ini nolnya koma ya. Jadi kita jadiin satuan ya. 8 sama dengan 7 kali 4 gitu kan. Ditambah rata-rata keduanya, rata-rata 2 kali 4 gitu, dibagi 8. Di sini kan dapat ya 64 sama dengan 28 ditambah 11 X rata-rata 2. Nah, ketemu rata-ratanya. Kalau dikurangi ini jadi 36 ya. 36 sama dengan 11. Kok 11? Kenapa nulis 11 ya? Ini jadi 4 ya. 4 X semester 2 ya. Semester 2. Artinya berarti rata-ratanya berapa? Hanya 9. Nah, kenaikannya berapa? Kenaikannya 1 ya. 1. Tapi ini kebetulan datanya sama ya, sama-sama 4 ya. Ada kemungkinan memang dia jadi kelihatan lah dari 7 ke 8 1. Tapi jangan spekulasi gitu ya. Oh, dari 7 ke 8 1 gitu ya. Belum tentu karena ini kebetulan jumlah tesnya sama-sama 4 ya. Kalau nanti 2 itu akan berbeda nilainya ya. Misalnya di semester 2 cuma 2 kali tesnya. Nah, itu akan berbeda ya. Nah, hati-hati ini jangan spekulasi dari menghitung rata-ratanya. Ini 70, ini 80, oh 1. Nah, tidak seperti itu. Ini kebetulan jumlah atau banyaknya tesnya sama ya. Kalau banyak tesnya berbeda, otomatis akan berbeda nanti. Nah, ini pernah keluar ini soal ini ya. Nomor 8 ini pernah dites untuk masuk perguruan tinggi ya. Jadi sekelompok bilangan, ada rata-rata sekelompok bilangan adalah 37,5. Itu kan namanya rata-rata berarti kan kita tahu bahwa ada data, banyaknya data ya. Nanti kita buat lagi seperti itu. Ada bilangan yang sebenarnya adalah 36, tetapi terbaca 56. Setelah dihitung kembali, ternyata rata-rata yang benarnya 37 gitu ya. Maka banyak bilangan dalam kelompok itu. Sebenarnya kita tinggal membuat logika seperti ini. Sama aja seperti tadi, kalian menganggap ada rata-rata pertama, ya rata-rata kelompok pertama. Jadi kelompok 1 itu kan jumlah datanya, banyak datanya tidak berubah ya. Ini kan kalau rata-rata kelompok itu kan rata-ratanya sama ya. Jadi kelompok 1 itu rata-ratanya
37,5. Ya, jumlah datanya, jumlah kelompoknya adalah N gitu. Nah, kelompok yang kedua yang tadi salah hitung tadi, ya kan ini salah hitung katanya. Sekarang data rata-ratanya sebenarnya 37 gitu kan. Duanya, rata-rata duanya ya. Maksudnya setelah dihitung kembali. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sama, N juga gitu. Nah, sekarang begini, kita anggap begini. Rata-rata kelompoknya, gitu kan? Rata-rata rata-rata satu itu kan pasti ini sebenarnya sama gitu. Karena kan datanya sama ya. Nah, cuma ada terjadi kesalahan. Kesalahannya di mana? Ada di satu orang. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya rata-rata kelompok satu dengan kelompok dua itu sama gitu. Cuma rata-rata satu itu diperoleh dari jumlah datanya dikali N ya. Kalau kita buat begini. Cari dulu X1-nya gitu ya. Rata-rata satunya itu jadi rata-rata pertama itu nilainya adalah 37,5 diperoleh dari Ibu. Kita nulisnya harus begini. Rata-rata satu itu kan diperoleh dari jumlah datanya ya. Jumlah datanya, jadi kalau kita hitung jumlah data kali F-nya ya, ini juga sama. Jumlah data rata-ratanya itu jumlah data dikali F-nya juga ya. Nah, cuma terjadi kesalahan di satu orang. Ya, kalau kita hitung 37,5 itu dikali dengan N-1. Satunya itu datanya untuk yang 37 itu terbaca 56. Jumlahnya ya. Kalau yang kedua 37 dikali N-1. Kenapa N-1? Kan yang satu orangnya itu di luar ini. Jadi jumlahnya itu kan N sama ya. Tapi satu orangnya yang terbaca di 356, ada yang terbaca 36. Gitu, ya. Nah, ini udah tinggal dikali aja. 37,5 N kurangi 37,5 ditambah 56. Sedangkan ini 37 N dikurangi 37 ditambah 36. Nah, N-nya kita kurangi ya. Jadi tinggal berapa nih? 0,5 N. Nah, ini tinggal min 1. Ini dikurangi nih. Banyak ya. 56 dikurangi 57,5 ya. Kita hitung. Biar cepat kita boleh pakai kalkulator aja ya. Ya, berapa tuh? Di sebelah kirinya ada min 1, 56. Coba kita hitung berapa nih? 56 dikurangi dengan coba kita hitung lagi. 37,5 itu salah ya. Di sini harusnya kurang. Apa caranya ini salah. Kayaknya bukan N. Maksudnya gini ya. Kalau 37,5 itu ini dikurangi N ini salah ya. Ini dulu. Ini ada kesalahan pemahaman. Maksudnya jumlahnya itu kan yang sebelah yang itu kan kelebihan sehingga dia ada nilai
37,5 itu hasil perhitungan. Oh iya, dikali N ya. Nanti dikurangi 1. Nah, kita dapatkan bahwa 37,5 itu dikali dengan N, jumlah semuanya, itu dikurangi 56. Ya. Gitu ya. Sebentar, kita pikirkan dulu ini kalinya apa ya. Jadi 37,6 itu sebenarnya nilainya dari seluruhnya ya. Seluruhnya, kemudian ada, berarti ini kita kali dengan N ya. N itu seluruhnya misalnya ada 10, ini dikurangi dengan 56, misalnya itu 100 dikurangi. Nah, ini coba di sini ada 37 dikali dengan N dikurangi dengan 36. Jadi di sini 0,5 N sama dengan 20. N-nya berarti sama dengan 40 ya. Nah, jumlah siswanya itu 40 gitu. Dalam kelompok itu ya. Nah, jadi kalau kita dibuang yang 56-nya sama 36-nya itu ya, itu nilainya adalah sama gitu ya. Nah, dari sini kita dapatkan N-nya adalah 40 ya. Jadi sebenarnya datanya kan sama ya. Cuma karena tadi salah hitung gitu, maka sebenarnya yang 39 orangnya itu sama nilainya ya. N-nya ada. Oke, seperti itu kita sudah selesai karena di sini cuma 1 jam ya, ini udah lewat 30. Kita tutup dulu untuk pertemuan kita di bulan puasa ini di saat pertemuan pertama ya. Semoga tetap semangat dan tidak loyo. Dan selamat nanti berbuka puasa bagi yang menjalankan. Sehat selalu ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.